Jadi banyak perspektif ke arah sana. Tapi yang membuat gue sendiri merasa Dusun Mayat ini menarik itu tentang sekelompok anak muda yang mereka tuh menemukan arti pulang begitu penting saat mereka ada di gunung justru. Mereka ini punya problemnya masing-masing dengan keluarganya, yang bahkan pada saat itu mereka nggak mau pulang, tapi karena suatu peristiwa yang membawa mereka ke gunung, mereka menemukan arti pulang yang sebenarnya, yang bikin mereka kayaknya kalau gue punya waktu sama keluarga ya harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan begini caranya lari gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan umur kita akan panjang dan kapan kita ketemu lagi sama keluarga kita. Batangnya itu. Tapi mohon maaf kayak Nah, sebelum take scene emosional saya selalu ketawa ya. Jadi Iya, dia kan udah susah kan. Dia receh banget masalahnya. Gitu. karena ada scene yang emang serius kayak aku masih bisa ketawa-tawa kayak terlalu jangan ketawa dulu dong gitu. Iya. Kalau dari Aye sih Iya, keluar nih. radio Betawi. Ya, Kalau dari Aye nih ya. Semoga sih film Dusun Mayat ini tuh disukain lah Amin. sama penonton-penonton di Indonesia dan semoga kita juga berhasil memberikan yang terbaik di film ini dan bisa dinikmati juga sama penikmat film horor, film di Indonesia. Halo Bang Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang None. Jumpa lagi barengan sama Nong Ecem di siang hari ini yang seperti biasa ya kan. Bakal nemenin lu sampai sore nanti. Dan kali ini gue gak sendiri loh ya. Ada siapa kayak kira-kira, karena ini Abang None siap-siap yang menurut gue kalau misalnya Abang None penggemar film horor. Nah, ada siapa kayak hari ini? Halo, selamat siang. Halo. Aduh, Inong Ecem ditemani wanita cantik dan cogan ya. Cowok ganteng gak tuh? Amin. Masya Allah. Tapi sebelum kita ngobrol, boleh gak sih dikenalin dulu dengan siapa saja di sini? Boleh dong. Boleh dong. Hai, aku Ersya Aurelia. Aku Fahad Haidra. Kita berdua dari cast film Dusun Mayat. Waduh, filmnya judulnya udah horor banget ya, serem banget tuh. Nah, tapi ya boleh dikasih tahu gak sih Kak Ersa ini sama Kak Farhat ini sebagai apa nih di film Dusun Mayat ini? Oke, aku di film Dusun Mayat berperan sebagai Nita. Aku berperan sebagai Aryo. Oh gitu, oke. Tapi boleh gak sih diceritain sedikit aja nih sinopsis atau garis besar cerita dari film Dusun Mayat ini tanpa spoiler ya pokoknya. Boleh banget. Jadi ceritanya aku, Nita, sama Aryo sama dua teman kita lagi berempat. Ceritanya lagi liburan, terus kita mau naik gunung. Terus akhirnya kita naiklah ke Gunung Welirang yang lokasinya di Malang. Ya. Lalu Terus? ketika di perjalanan mungkin karena satu dan lain hal perbuatan kita sendiri juga, akhirnya kita bersinggungan dengan Dusun Mayat. Oh, gitu. Di atas gunung itu ternyata ada Dusun Mayat. Itu dusunnya maksudnya memang ada warganya atau memang hanya namanya saja kira-kira? Nah, Ada warganya. Oh, berarti Makanya ada namanya desanya dusun, gitu ya? Ada iya. desanya. Oh, gitu. Nah, isinya memang orang-orang yang sudah mati gitu. Serem ya. Ya. Tapi kasih tahu dong prosesnya dari awal sampai bisa jadi pemeran di film Dusun Mayat ini. Mungkin dari Kak Aryo, aku bilangnya sebut ini aja ya nama Iya, pemainnya. nama karakter aja ya. Oke. Awalnya ya sampai dari bisa awal. akhirnya meranin Aryo di film Dusun Mayat itu waktu itu dikasih potongan skrip sama sinopsis dari film Dusun Mayat ini. Terus pas aku baca juga aku langsung kayak, kan udah banyak juga kan film tentang naik gunung dan yang terjadi yang horor-horor di gunung gitu. Cuma pada saat aku baca sinopsis film Dusun Mayat ini aku ngerasa ini kayaknya agak beda sih. Horornya itu bukan seperti film yang tentang naik gunung yang pernah aku tonton sebelumnya. Jadi itu yang bikin aku tertarik dan aku juga suka dengan karakter Aryo di situ. Jadi kayak oke deh, boleh deh gitu. Kalau dari Kak Nita sendiri? Kebetulan karena ini kan datangnya dari thread
0 point. Nah, aku sempat baca-baca tuh threadnya sebelum menerima tawaran film ini gitu. Terus ngelihat karakter Nita, ternyata dia cukup challenging ya karakternya, karena memang di sini dialah yang kena gangguan gaibnya gitu. Jadi dia ada scene kesurupan, terus juga ada beberapa golden scene yang memang menantang banget gitu buat aku, makanya akhirnya terus juga ngelihat persahabatan Aryo, Nita, Raka sama Yuni. Di sini ada Amanda Manopo sama Renny Martin juga. Jadi ngelihat jajaran castnya aja udah bikin aku sangat tertarik gitu. Oh gitu. Tapi ini ngomong-ngomong tertarik ini ya. Hal apa yang bikin kalian tertarik untuk terlibat dalam film ini? Hal apa kira-kira? Kalau aku sih lumayan challenging juga karena kita itu dikasih tahu bahwa syutingnya itu akan beneran naik ke Gunung Welirang kan. Wow. Maksudnya aku juga pribadi belum pernah tuh naik ke gunung. Dan ini udah naik gunung terus syuting lagi, film horor lagi. Dan kayak ini kayak menarik deh. Biasanya kan maksudnya film horor ada beberapa yang temanya gunung tapi syutingnya yang nggak beneran di gunung tersebut gitu. Oh gitu. Dan di Dusun Med ini bercerita tentang apa yang terjadi di Gunung Welirang dan kita beneran juga syuting di Gunung Welirang. Jadi ini kayak bakal seru deh. Dan yang kayak tadi Arsya bilang jajaran castnya juga udah bikin aku tertarik untuk join di film Dusun Mayit ini. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya Kanita sendiri, yang bikin tertarik tuh apa dari film ini? Ya itu mungkin dari threadnya juga udah banyak yang baca dan banyak yang menarik juga dari ceritanya yang tadi aku udah sebutin. Terus selain itu mungkin juga karena di-directnya sama Mas Rizal Mantovani. Beliau kan udah banyak banget ya ngedirect film-film horor yang box office gitu di Indonesia. Jadi aku juga tertarik banget buat kerja bareng sama beliau gitu. Dan ya itu sih mungkin castnya dan ceritanya juga sangat menarik. Dan naik gunungnya, aku juga belum pernah kebetulan naik gunung. Seriusan? Iya, jadi ini pertama kali kita semua castnya belum pernah naik gunung. Belum pernah naik gunung. Pas lagi reading kita nanya kayak guys, ada yang udah pernah naik gunung gak sih? Enggak, belum ada. Ternyata belum pernah ada. Jadi ya itu jadi experience yang menarik juga buat kita naik gunung bareng-bareng, syuting ya. Ya cukup secara fisik cukup lelah juga sih, dengan kita harus syuting juga, tapi juga secara fisik harus naik ke atas gunung. Betul. Sampai hampir pos 3 ya. Ya, hampir pos 3. Hampir pos 3 Dan gitu. itu udah lumayan tinggi sih. Tapi bener-bener sampai ke puncaknya dong berarti? Nah enggak. Kita nggak sampai ke puncaknya. Berarti cuma syutingnya sekitar di pos 3 lah ya. Pos Di 3 pos 3 situ. itu udah. Tapi kayaknya kalau misalnya sampai atas seru tuh kayaknya. Seru. Soalnya itu emang kayaknya udah mendekati puncak kayaknya ya. Iya, benar. Kayak beberapa jam lagi itu udah bisa sampai puncak. Nah Amanda tuh akhirnya jadi beneran naik gunung gara-gara film ini. Oh gitu. Tapi hanya dia aja, tapi kalian nggak ikut? Dia Kita aja nggak ikut. Dia merbabu ya. ke Merbabu dia. Waduh, ya seru ya. Tapi ini biasanya kan namanya kita naik gunung ya kan, terus baru pertama kali kita syuting di atas gunung ini gitu ya. Ada nggak sih ritual khusus yang dilakukan sama para pemain sebelum mulai syuting di lokasi tersebut? Ayo, siapa kira-kira punya ritual? Meditasi. Silakan. Ritual ya. Kita selalu memulai hari kita dengan berdoa dulu. Berdoa lah ya. Oke. Kayak ritual yang kita lakukan berdoa itu kayak Iya. udah cukup kayaknya. Itu yang utama. Dan ya. itu Iya, yang utama utama. betul. Ya untuk kelancarannya sebenarnya masalah ada aja ya. Maksudnya challenge tuh ya ada aja lah selama naik gunung dan selama syuting. Cuman ya puji Tuhan akhirnya selesai juga. Dan ya termasuknya cukup lancar lah. Cukup lancar ya. Tapi kalau misalnya perbekalan gimana? Aman nggak? Atau misalnya kalian bawa sendiri gitu? Namanya kan kalian kan naik gunung nih, ngetes dong stamina kalian buat sampai manjat turun gitu kan, tektok misalnya gitu syutingnya. Tapi perbekalan gimana kira-kira? Kebetulan memang udah ada bagian logistik ya. Maksudnya ada porternya juga. Oh, Dan gitu. waktu itu memang sewa porter cukup banyak. Untuk bawa alat juga naik turun, bawa konsumsi juga naik turun. Jadi ya itu enaknya kita disediakan ya. Iya. Mungkin kalau Itu dalam hal perbekalan konsumsi, tapi kalau misalkan perbekalan fisik kita pas reading udah latihan fisik sih sebenarnya. ya Wah, keren banget. kita ada gak kayak latihan jogging bareng gitu pas reading. Oh gitu ya. Wah, tapi kayaknya seru banget ya obrolan kita ya. Tapi tenang aja, karena kita masih panjang, iya kan? Seru. Ini bakal aku gali lagi. Ini kita baru tahap naiknya, ya. Belum nanti kita yang lain-lainnya.
Wih, Bener. jadi Bang None nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang film horor boleh banget nih ya, karena di sini ada artis kalian, ada ini idola kalian banget ya nggak sih? Jadi Bang None boleh gabung di 0811886162. Yuk kalau gitu Bang None jangan kemana-mana ya, entar gue pasti balik lagi. Masih balik lagi barengan Nino Ngocim Abang None beserta pemeran film Dusun Mayit nih ya. Waduh, ini kita kedatangan satu lagi ya. Halo. Halo. Aku nggak kelihatan ya. Boleh aku tanya dengan siapa? Halo, aku Jero. Jero. Aku penulis treat dari Dusun Mayit. Wah, luar biasa langsung hadir ya. Jadi boleh dong langsung aku tanyain? Boleh dong. Waduh, nih. Boleh gak sih diceritain sedikit proses adaptasi dari cerita online menjadi film layar lebar? Oke, sebenarnya Dusun Mayit ini kan kerjasama kesekian kalinya sama Hitmaker dan Pak Rocky ya. Jadi ketika proses adaptasi Dusun Mayit ini kita udah ngomongin itu udah lama sebenarnya. Oh gitu. Tapi waktu itu terpilih beberapa cerita lain dulu sampai akhirnya Pak Rocky tiba-tiba telepon, Jer kayaknya ini waktunya Dusun Mayit deh, momennya pas. Oh oke Pak, gas. Jadi ya sudah jadilah film ini. Oh gitu, singkat ya ceritanya ya. Tapi mungkin punya pengalaman pribadi gak sih tentang Dusun Mayat ini? Sebenarnya ini kan sebuah fenomena yang terjadi di salah satu gunung Welirang ya, kayak udah tahu semua. Dan kalau teman-teman googling itu udah banyak isu tentang adanya pasar setan. Sebenarnya ini terinspirasi dari pengalaman beberapa pendaki yang sempat cerita juga ke aku melalui media sosial kalau di sana tuh ada satu tempat. Jadi ada sebuah konspirasi kalau ini berkaitan sama epos bagaimana era pewayangan dulu ketika ada suku yang kita sebut dia itu kayak ritualnya itu menari-nari di atas mayat. Dan suatu kampung ini karena dia tetap memegang kesesatan itu memutuskan untuk hijrah menjadi dusun yang tidak terlihat atau kita sebut sebagai dusun mayit gitu. Dan beberapa pendaki yang sempat ke sana kemudian hilang, dia mengaku yang selamat itu kalau dia tuh melihat sebuah kuburan yang berantakan tanpa nisan, lalu ada wayang-wayang tapi nggak ada dalangnya. Kemudian banyak orang-orang yang bertelanjang dada, kurus, persis seperti orang yang tidak pernah tersentuh oleh air ya, dan mereka menari-nari di atas mayat-mayat yang ditutup kain putih. Jadi diinjek-injek itu mayat, bisa dibayangkan sampai darah-darahnya itu muncrat ke kain-kain itu. Oh gitu. Tapi emang dari gue dengar cerita kayak gini tuh udah termasuk ya horor banget sih. Ya, karena gimana kalau misalnya mereka yang ada di situ langsung gitu, dengan kejadian itu mereka benar-benar lihat langsung. Ya kita nggak tahu perasaan mereka kayak gimana, tapi seenggaknya luar biasa gitu ya. Terus film ini memiliki unsur kayak folklore dan mistis lokal nih. Terus bagaimana proses riset budaya dari cerita untuk film ini kira-kira? Sebenarnya penemuan cerita ini secara nggak sengaja ya, Pok. Waktu itu kita kan lagi main ke tempat itu, kemudian dapat beberapa kasus, bukan cuma satu yang ada di gunung tersebut. Jadi akhirnya ya udahlah coba ke sana, dan ternyata memang mitos dusun mayit tanda kutip ini itu dipercaya sama beberapa warga desa dengan beberapa sebutan. Ada yang menyebutnya sebagai pasar karena pesta rakyat, ada yang menyebutnya sebagai alun-alun gaib gitu. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai dusun mayit. Jadi banyak perspektif ke arah sana. Tapi yang membuat gue sendiri merasa dusun mayit ini menarik, ini tentang sekelompok anak muda yang mereka tuh menemukan arti pulang begitu penting saat mereka ada di gunung justru. Mereka ini punya problemnya masing-masing dengan keluarganya, yang bahkan pada saat itu mereka nggak mau pulang. Tapi karena suatu peristiwa yang membawa mereka ke gunung, mereka menemukan arti pulang yang sebenarnya, yang bikin mereka kayaknya kalau gue punya waktu sama keluarga ya harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan begini caranya lari gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan umur kita akan panjang dan kapan kita ketemu lagi sama keluarga kita gitu. Nah tapi kalau misalnya dari penulisan sendiri nih ya buat Kak Jero nih, ini ada riset khusus nggak sih soal mitos, pendakian atau cerita-cerita mistis dari thread ke penulisan buat film ini kira-kira? Oh iya tentu, karena kan ini kan balik lagi ini folklore ya, dan ada mitos juga di sana.
Dan ada beberapa cerita yang sifatnya karena gaib, kita nggak bisa menemukan apakah ini benar atau tidak. Jadi proses memfabrikasi beberapa sumber dari mitos, kepercayaan, legenda sampai hal yang diceritakan narasumber itu yang menarik buat gue, karena basically kan hasil riset gue tuh ketemu sama sumber yang berbeda-beda nih, dan gue harus menjahitnya menjadi satu cerita utuh di tempat itu gitu. Jadi gue harus nyari benang merahnya apa nih yang membuat mereka akhirnya ceritanya jadi cerita yang utuh dan nyambung satu sama lain. Itu sih proses yang menarik sih. Tapi apa namanya, lu sendiri naik ke gunung itu atau memang hanya lu kayak lu dengar cerita dari mereka si pendaki ini sebelumnya? Sebenarnya awalnya gue dengar ceritanya, habis itu karena waktu itu kita butuh menenangkan diri ya, meditasi, dan entah kenapa gue malah milih gunung itu, dan ujung-ujungnya gue nggak menenangkan diri, malah ketemu cerita horor lagi kan. Jadi gue kayaknya keputusan yang salah gitu. Tapi di situ gue nemuin makna soal pendakian itu emang bener-bener bukan cuma soal ya horor. Ini menurut gue ya ini adalah bentuk dari peristiwa yang terjadi, tapi banyak rasa yang bisa kita temukan di gunung, dari kesendirian kita, ketemu sama orang-orang yang bareng sama kita. Itu sih yang pengen gue coba deliver di cerita Dusun Mait ini. Oke, tapi lu pernah nemuin hal-hal mistis gak sih selama lu ngeriset di gunung itu? Di gunung itu menemui secara langsung alhamdulillah enggak ya, tapi kebetulan tim gue yang berangkat bareng sama gue hari itu nemuin aja hal-hal yang ini kayak sama deh Pak, kayak main dia ceritain gitu. Ini sama, masa sih lo gitu-gitu. Jadi tapi itu jadi gue rangkum dan gue serap buat jadi salah satu materi kita. Wes, keren juga ya. Untung sih lo nggak bawa temen lo yang indigo ya. Langsung ngereok dia di sini. Bahaya nanti ya. Nah ini untuk Nita dan Aryo sendiri nih ya. Ini kan kalian sebelumnya belum pernah ketemu dalam film ini. Untuk bikin chemistry-nya tuh kayak gimana sih dari kalian berdua ini? Mungkin pas proses reading Pas sih proses ya. reading sih. Okay. Kita banyak ngobrol dan juga ada beberapa kali kita nongkrong juga. Untuk ngebangun chemistry persahabatan. Terus aku sama Raka kan terutama kita pacaran ceritanya. Jadi itu banyak latihan-latihan metode acting yang memang mengarah ke saling percaya gitu. Dan lebih ya itu sih ngebangun rasa perasaan aman itu ada gitu ketika aku lagi acting sama Randy gitu. Mungkin dari Arya sendiri? Itu sih pas lagi proses reading emang kita tuh selalu emang selalu berempatan terus juga kalau misalkan lagi makan siang nih reading kita juga selalu bareng-bareng, nggak pernah ada yang misah. Dan kayak benar-benar dari reading pertama sampai akhir tuh emang rasanya fun sih, dan kita ngerasa kayak emang cepat aja gitu kita ngebangun chemistry-nya. Gitu ya. Iya. Ya berarti kan sebelumnya kalian belum pernah ketemu dong? Belum. Dalam satu film mungkin? Satu film dalam belum satu film sih. belum. Baru ini ya? Baru ini. Oke, jadi mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah ketemu, jadi agak gampang lah, udah tahu lah. Sebenarnya gitu. udah pada ada beberapa yang udah saling kenal. Iya, ada beberapa saling kenal. Ada yang memang baru ketemu di sini. Oke. Terus nih, ini kan namanya film horor, ada tantangan terbesar dong. Ada Oh, ada pasti. Kalau gue sih ada ya. Kalau Nita kayaknya ada banget sih. Kira-kira apa nih sebagai Nita ya kan? Kayaknya nih, yang paling berat Nita nih kayaknya nih. Apa kira-kira tantangan terberatnya? Pastinya scene kesurupan sih. Karena Nita di sepanjang film ini ada beberapa sequence memang ya gitu dirasuki ya sama ya itu. Ya, itulah pokoknya. Itulah pokoknya harus nonton, aku takut spoiler. Itu lumayan challenging. Terus mungkin kalau beberapa yang udah ngeliat trailernya ada satu scene utama yang menjilat darah. Itu lumayan sih. Sempat retake juga itu. Dan kayak ya itu beberapa kali sampai Pak Rocky benar-benar happy gitu sama hasilnya. Jadi ya mungkin itu sih yang baru bisa diceritain, sisanya harus nonton sebenarnya karena nanti spoiler. Karena kan apalagi pas waktu kesurupan itu nih menggunakan bahasa Jawa. Gimana tuh? Terutama ini kan base-nya di Malang ya, jadi Jawanya pun Jawa Timur gitu. Ya untungnya ada dialect coach-nya juga yang selalu mendampingi gitu selama proses syuting. Jadi ya cukup terbantu sih. Ya semoga delivery-nya dapat ya. Aku belum tahu. Cuman ya semoga sih hasilnya memuaskan. Harus. Amin. Tapi kalau dari Aryo sendiri apa tantangan terberatnya sebagai Aryo? Tantangan terberatnya sebagai Aryo apa ya? Sebenarnya tapi lu banyak emosional sih menurut banyak gue. Iya, banyak yang emosional sih, apalagi
tentang persahabatan Aryo dan Raka ini tuh kan dia kental banget kan. Jadi banyak juga tuh scene-scene yang emang lumayan emosional untuk Aryo ke Raka gitu. Dan kayaknya itu juga lumayan agak susah sih ya untuk nge-build emosi ke pemain yang lawan jenis, ngerti gak sih? Maksudnya? Maksudnya. Sesama maksudnya. Jenis dong. Sesama jenis ya. Iya, Kayak iya. tentang persahabatan tapi kayak dan apalagi maksudnya di film Dusun Mate ini aku baru pertama kali ketemu sama Randy kan. Dan kita tuh harus yang benar-benar udah deket banget, kayak udah kelihatan sahabatan banget. Dan ada scene-scene di mana yang kita tuh harus benar-benar kelihatan kayak wah ini berdua emang udah selama itu sahabatannya, dari apa yang mereka tunjukin, dari ekspresi mereka, dari mata mereka itu harus kelihatan. Dan itu yang sih yang lumayan susah karena sempat nyoba beberapa kali juga pas lagi reading itu emang masih ada kurang-kurangnya dan lain hal. Tapi karena kita readingnya juga emang hampir ya intens, hampir setiap hari gitu ya, semoga terdeliver dengan bagus juga. Tapi lu harus dipancing dulu nggak sih kira-kira pas syuting itu untuk emosional, untuk apa ya, bisa membangkitkan emosional lu sendiri? Kayaknya lebih ke fokus aja nggak ya? Maksudnya karena menurut gue kayak karena kita di satu scene itu bareng-bareng juga, itu kayak lumayan membantu menyalurkan energi. Itulah persahabatannya itu. Tapi mohon maaf, kayak sebelum take scene emosional saya selalu ketawa ya. Jadi iya, dia kan susah kan. Dia receh banget masalahnya. Gitu. Karena ada scene yang emang serius, kayak aku masih bisa ketawa terus kayak terlalu jangan ketawa dulu dong gitu. Iya. Ya begitulah. Tapi kan kadang-kadang teman-teman. Tadi seperti Arya bilang ada scene yang serius tapi gue ketawa. Apa sih yang bikin lo ketawa? Misalnya apa lo belum siap gitu? Dia emang receh banget. Enggak, bukan masalah ada aja belum gitu. siap. Ada aja yang aku ketawain. Ada aja nih ketawain, entah kru lah, entah apa. Ada aja hal nggak tapi penting. masih udah mau take kayak langsung ya udah diam gitu, siap gitu. gitu. Oke, Lo pernah ditegur nggak ya? Untungnya sih enggak. Diam. Gue lagi fokus. Untungnya sih enggak. Oh, jadi si Aryo ini suka membuyarkan kefokusan para pemain berarti ya. Lumayan. Saya sesat emang di dalam di jajaran cast ini, kayak saya yang mengganggu mereka semua. Tapi ada nggak sih adegan favorit atau hasil yang paling memuaskan dari kalian pribadi nih di film ini? Sejujurnya kita belum nonton. Iya. Kita belum nonton. Tapi selama syuting maksudnya? Oh, selama pas ngerjainnya ya. Apa ya scene favorit ya? Oh, gue suka banget scene spoiler nggak, pokoknya scene yang di atas gunung sih. Oh gitu. Oke. Iya. Lo tau gak sih yang kita bertiga? Udah deh. Kalau gitu ntar aja. Pokoknya. Nanti kita ini makin seru ya. Tenang aja, punya Bang None ya. Gue masih penasaran sama Bang None yang pengen tahu nih lebih lanjut filmnya ini. Boleh dong gabung ditungguin nih, dan jangan kemana-mana, gue masih balik lagi. Ya. Aduh, masih dong kita ngobrolin ya nih tentang film Dusun Mayit. Dusun Mayat atau Dusun Mayit sih sebenarnya? Mayit. Oh, Mayit. Bukan mayat ya. Iya, betul. Oke, biar Abang None nggak rancu gitu. Tadi kita udah ngebahas yang namanya kayak adegan favorit ya. Terus yang paling terberat di film ini tuh apa? Nah, nih ada nih. Apa menurut kalian bikin Dusun Mayit ini nih beda dari film horor Indonesia lainnya? Wes. Boleh dari Bang Aryo? Oh oke, dari Aryo gitu. Yang menurut aku berbeda itu kayak yang pertama tadi aku bilang, pas lagi aku baca sinopsis dari Dusun Mayit ini, aku juga udah ngerasa ini film yang bercerita tentang horor yang terjadi di gunung. Cuma bedanya adalah aku ngerasa pas lagi syuting pun, pas lagi baca skrip full, aku ngerasa film ini tuh cukup berbeda karena horor yang dikasih di Dusun Mayit ini tuh bukan horor yang sekedar cuma jump scare dan lain-lain, tapi lebih ke bagaimana kita survive di sana untuk bisa keluar dari situasi yang kita alami di sana. Ada unsur actionnya. Ada unsur actionnya juga. Jadi itu sih menurut aku yang poin plusnya untuk Dusun Mayit, dan itu yang ngebikin beda. Kalau dari Kak Anita sendiri? Aku kayaknya Kak Jero aja deh, karena kan beliau sering
bikin cerita-cerita thread horor kan. Jadi emang dicari apa aman kira-kira? aja sebenarnya. Cari aman. Lebih ke cari Aku aman. beneran penasaran dari point of view penulis itu Gila. gimana sih gitu. Oh, oke, kalau gitu Kak Jero. Bisa, Kalau dari Kak bisa, Jero bisa. gimana nih? Bisa aman ya. Ya, Pinter ya Kanita ya. Oke Kak Jero silakan. aku cuman bisa bilang kalau kalian nyari horor ketakutannya mungkin kalian bisa menemukan di film-film lain. Tapi kalau kalian mencari nonton horor, kalian pengen dapetin rasa friendship, kemudian makna arti keluarga, ya Dusun Mayit menawarkan semua itu dalam satu paket film horor drama. Oke. Yes. Jadi itu mungkin yang bisa aku bilang yang membedakan kita dari film-film horor lainnya. Kita tidak hanya fokus pada teror dan hantu, tapi kita fokus pada makna dari hubungan antar karakter itu sendiri, yang mana ada pertemanan, ada keluarga, ada soal ayah gitu. That's what I Jadi say. lengkap ya. That's Wah, tapi nih boleh dong deskripsiin film ini dalam 2 atau 3 kata buat Abang None. Dari masing-masing kas ya, dari penulisnya juga. Minta dulu ini 2 kalau kayak atau gini kata. mah. Oke silakan. Boleh. 2 atau 3 ya. Iya. Berdarah-darah. Mm-mm. Itu 2 tuh. Enggak dong. Itu satu, itu Satu satu, kalimat. satu. Nah, Oke. itu satu. Kalimat apa kata? Oh, kata-kata. Iya, Sorry. berdarah-darah boleh. Terus kehilangan. Oke. 2. Yang ketiga 2 apa 3 sih? 2 atau 3? Oh, 2 Gue atau 3 3. aja nggak apa-apa. Oke. Pulang deh. Oh gitu. Jadi emang harus dari atas gunung harus pulang ya. Betul, Gitu. kan pasti mencari jalan pulang. Gitu. Benar. Nah kalau dari Aryo sendiri apa? 2 atau 3 kata nih buat Abang None. Dor. Yang pertama Ayo. Tadi berdarah-darah, Kanita sudah ya. teror. Teror yang pertama. Yang kedua Kembali. sama kayak pulang dong ya. Cuman beda katanya aja nih. Nah kalau misalnya dari penulis sendiri nih, dari Kak Jero apa nih kira-kira 2 atau 3 kata buat Abang None? Ketakutan, Ah, pengorbanan, iya. persahabatan. Yes. Persahabatan. Itu tadi kita sengaja untuk ngasih itu ke Kak Jero. Oh, sebenarnya. gitu. Untuk dia bicara persahabatan. Oke, ngeles Sebenarnya lagi ya. Nita udah ngasih kode, cuman lu nggak peka kan? Oh, iya. Jadi udah ngasih kode gini. Oh, itu tadi kode. Bromance bro. Oh, tadi itu kode. Sorry deh. Waduh, keren-keren banget guys itu ya. 2 atau kata-kata mereka nih ya buat deskripsi film tersebut. Terus nih, ini ngomong-ngomong udah tayang belum sih? Belum. Belum dong. Untuk tayangnya kira-kira tanggal berapa ya? Terus apakah ada pesan khusus buat pecinta film horor di Indonesia? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Film Dusun Mayit akan tayang pada tanggal 31 Desember 2025. Nah pas banget kan tahun baruan. Kalau misalnya gabut, bingung mau kemana, ke bioskop aja nonton Dusun Mayit. Bener ya, daripada macet-macetan kan. Bener. Langsung tuh nonton Tuh. film ya. Tuh. Terus kalau misalnya dari Kak Jero, apa nih dari Kak Jero? Tahun baru ngumpul bareng orang-orang terkasih, kayaknya film ini cocok buat kalian teriak-teriak bareng di bioskop dan nangis bareng di bioskop sih. Yes. Wah, tahun baru nangis ya. Tapi nonton film nangisnya, ya enggak? Waduh. Karena ending film ini kan juga menggambarkan harapan baru kan. Semoga merepresent mirroring kita buat tahun baru 2027. 2026. Apalagi berhubungan juga dengan keluarga gitu kan. Keluarga, friendship, oke. cocok lah pokoknya Dusun Cocok. Mayit aja udah. Pas. Terus nih kasih harapannya yang diinginkan buat film Dusun Mayit ini. Harapan dari kalian masing-masing di film horor ini. Oke, dari gue sih semoga pesan semua yang sampai ke teman-teman yang nonton nanti, karena kita semua mengerjakannya dari hati dan bekerja keras banget. Aku tahu banget pemain kru bener-bener bekerja keras buat bikin film ini yang bagus buat ditonton, dan semoga sampai ke kalian. Oke, dari Kanita mungkin? Mungkin ya semoga semua message yang berusaha kita sampaikan juga terdeliver dengan baik. Semua emosi, semua perasaan yang berusaha disampaikan juga bisa nyampe gitu ke penonton. Dan semoga sih mungkin ada pelajaran yang bisa dibawa pulang ya ketika setelah nonton Dusun Mayit, karena ya itu balik lagi pesan tentang persahabatan dan keluarga dan
berusaha untuk memanfaatkan semua waktu yang kita punya selagi kita masih punya gitu sama orang-orang yang kita sayang gitu. Oke. Dari Kak Aryo? Kalau dari Aye sih Iya, keluar nih. radio tahu. Kalau dari Aye nih semoga sih film Dusun Maid ini tuh disukain lah. Amin. Sama penonton-penonton di Indonesia dan semoga kita juga berhasil memberikan yang terbaik di film ini dan bisa dinikmati juga sama penikmat film horor film di Indonesia dan semoga hasilnya memuaskan. Wes, tapi memang dari segi kalian ikut film ini, kalian sudah merasa puas belum untuk memberikan ini ke abang none di luar sana? Well, pastinya sih kita selalu memberikan yang terbaik sih. Jadi ya itu balik lagi ya, hasilnya kita belum tahu seperti apa tapi semoga bisa memuaskan. Oke, tapi semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua. Aduh, mudah-mudahan ya. Terutama yang baca threadnya. Apalagi yang baca threadnya kan. Bener. Yes, ya. Tapi Bang Zero gimana? Aman ya? Harusnya aman karena secara dari waktu development cerita ini juga Hitmaker dan Parok itu sangat mendengar dan mengajak kita ngobrol sebagai kreator apa yang mau dibuat. Jadi benar-benar harus sama-sama happy baru kita move to the next stage gitu sih. Jadi happy sih kerja sama Hitmaker dan semoga hasilnya selalu baik ya. Oke ya, tapi terakhir nih ya, karena ini nggak terasa waktunya sudah di penghujung acara aja. Wah, langsung orang ngejam semua kan. Yang terakhir nih ya, kasih satu alasan kuat ya, ini harus kuat alasannya nih. Kenapa Abang None wajib banget nonton Dusun Maid di bioskop kesayangan Abang None semuanya? Silakan siapa yang mau silakan Aryo, Nita. Dilempar. Iya, dilempar. Aku ada. Karena menurutku nonton film horor di bioskop, terutama horor ya, di bioskop itu pastinya akan beda sensasinya dibanding kita nonton di streaming. Iya. Dengan sound system yang ada, terus juga apalagi nontonnya bareng sama keluarga, sama teman-teman rame-rame, itu pasti sensasi horornya tuh lebih berasa dan kita bisa punya pengalaman yang lebih imersif gitu di bioskop. Jadi wajib banget sih nonton di bioskop karena pastinya akan seru banget untuk spend tahun baruan bersama dengan Dusun Maid. Benar, setuju banget. Ada mau menambahkan dari Kak Aryo mungkin? Iya dong, itu kan dari Kanita. Ya, dari Kak Aryo harus dong. Dari aku sebenarnya mirip-mirip sama Nita. Iya. Untuk kalian nonton di bioskop itu sebenarnya kayak keharusan ya. Wajib nonton di bioskop film Dusun Maid ini karena experience yang kalian rasain itu pasti bakal beda banget, apalagi apa yang kita kasih di film Dusun Maid ini juga berbeda. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga dan kalau nonton bioskop itu kalian tuh bisa menemukan detail-detail kecil yang sebenarnya tuh nggak bisa kalian lihat kalau misalkan kalian nonton di streamingan. Itu aja. Sampai banget ya pesannya ya, luar biasa loh. Iya, dan semoga ya mungkin lebih bisa experience dibawa yang ke dalam filmnya. Experience yang kalian dapetin kalau nonton di bioskop tuh dengan layar yang besar gitu kan, itu bakal lebih dapat gitu feel-nya kan. Dan rame-rame nontonnya sama orang-orang yang lain juga, sama teman-teman, sama keluarga. Terus kalau misalkan ada scene-scene yang mengejutkan tuh bisa kayak kaget bareng gitu kan. Ke jump scare semua. Terus bisa keluar dari studio kayak itu tuh tadi scene yang ini tuh kita ini banget ya, itu seru banget ya gitu. Jadi ada bahan cerita. Jadi ada bahan cerita juga buat teman-teman semua yang nonton di bioskop. Makanya teman-teman jangan lupa budayakan nonton film di bioskop. Yeay, apalagi film Indonesia. Dukung terus. Keren banget. Tapi gue penasaran dari penulisnya ini gimana nih kira-kira. Pesannya boleh banget. Iya dong. Karena kan dia yang nulis nih, ya enggak? Jadi kita harus tahu. Oke, Bang Gira silakan. Oke, aku melengkapi sedikit. Kalau benar tadi kata Aryo sama Nita, lebih baik experience nonton di bioskop sama di streaming tuh beda. Karena di streaming mungkin kalian bisa mengulang, tapi di bioskop cuma sekali nih film tayang di bioskop. Jadi momen itu jangan dilewatkan karena film ini didesain untuk bioskop. Jadi experience dari audio semua tuh di post kita desain untuk kalian rasakan di bioskop. Jadi sayang banget kalau film ini dilewatkan. Tonton di bioskop. Oh tuh ya Bang None, keren kan ya. Jadi Bang None jangan sampai nggak nonton tanggal 31 Desember. Tuh, 13 Desember pas banget ya, daripada keluar ya mungkin macet keluar, mendingan langsung kita bioskop nggak sih? Bener banget. Jadi gue pribadi Inongocem ya, pokoknya gue doain semoga film kalian sukses. Amin. Langsung nge-booming. Amin.
dan akan ada film lanjutannya lagi. Amin. 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 Kenceng banget amin. Woi, iya dong harus ya kalau gitu karena kita sudah di penghujung acara. Kita pamit dan Ben Serdio mengucapkan terima kasih karena sudah datang kes-kes yang hari ini ya dari Dusun Mayit. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Abang None. kasih Ben Radio, terima kasih Abang None. Dadah, bye bye. Halo Abang None.